Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, ya, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pagi hari ini masih kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu makruhatu as-shalah. Ya, hal-hal yang makruh kita lakukan pada saat kita sedang melaksanakan salat. Ini sudah seri yang ketiga, karena ini jumlahnya cukup banyak. Jadi memang banyak hal yang kita harus pelan-pelan untuk membenahi, ya, berupaya untuk agar salat kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diterima di sisi Allah juga dengan sebaik-baiknya. Karena ini namanya syariah. Jadi syariat itu artinya aturan, kita laksanakan sesuai syariatnya. Masalah hakikatnya itu di hati, karena yang tidak ada yang bisa tahu hati kita seikhlas apa, sebagai bagaimana tingkat keikhlasan seseorang, itu hanya Allah yang tahu, karena itu rahasia. Nah, yang berikutnya yang termasuk makruh adalah tasawuf. Ya, tasawuf itu artinya menguap. Jadi kalau kita lagi sedang sholat, tiba-tiba mungkin mengantuk atau apa, lalu kita menguap dengan terbuka mulut. Nah, itu jangan, usahakan ditahan, ya, karena itu makruh. Ya, kecuali kalau memang tidak bisa lagi, ya, mungkin karena udah ini. Kenapa? Li'annahu minat takasuli wal imtilamina wa minasyaitan. Karena menguap itu salah satu tandanya orang malas. Ya, jadi kalau itu, ya, biasa kalau orang baru bangun tidur itu kan, lemas, malas bergerak, itu. Termasuk wa minasyaitan, itu juga tanda-tandanya bagian dari orang yang terpengaruh syaitan, gitu. Maka ketika kita sedang sholat, itu berusaha untuk menahan yang namanya menguap. Dan kalaupun menguap, ya, karena tidak bisa ditahan, ya, usahakan ditutup mulutnya. Tapi tutupnya itu pakai zahirnya tangan, bukan ini. Kalau ini kan batinnya, jadi bukan, tapi begini, tuh. Jadi di luarnya ini, ya, bukan itu, ya. Karena ya kita tidak tahu apa yang keluar dari mulut ini, jangan-jangan ada virus. Itu kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Nah, itu dalam salat, ya, apalagi juga termasuk di luar salat, ya, di luar salat. Tapi ya diusahakan untuk bisa ditutup. Wal anbiya'u mahfuzuna minhu. Para nabi itu, ya, khususnya Nabi Rasulullah SAW, itu sudah terjaga dari yang namanya menguap. Karena itu tadi salah satu di antara tanda kemalasan dan juga tanda-tanda keterpengaruhan dari setan itu orang yang sering, ya, menguap. Ya, kadang-kadang memang ada juga faktor dari manusiawi, ya, mungkin karena sangat mengantuk, ya.
Fa in ghalabahu, ini nih, fa in ghalabahu falyakzim ma istata'ah. Nah, kalau sudah sangat mau menguap, ya artinya sudah agak itu, falyakzim, usahakan untuk bisa menahan mastata'ah semampu kita. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga terdapat di dalam riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan at-tasawubu minasyaitan. Hakikatnya yang namanya menguap itu berasal dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'ah. Nah, apabila salah seorang di antara kalian ya menguap, maka usahakanlah untuk menahannya. Ya, tahanlah mastata'ah semampumu. Ya. Wa fi riwayatil Muslim, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bunyinya, fal yumsik biyadihi. Ya, jadi fa idza tasaba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap karena sudah tidak bisa lagi dia itu, maka fal yumsik biyadihi ala fihi, maka letakkanlah tangannya di mulutnya. Itu yang tadi saya jelaskan, letakkan tangannya di mulut, tutup. Ya, ditutup. Kalau tadi itu kan dikatakan tahan, tapi tidak bisa ditahan. Ya, karena udah terlanjur, ya usahakanlah tangannya diletakkan di mulut. Fa inna syaitana yadkhuluhu. Karena pada saat kita menguap, mulut terbuka lebar, itu kemungkinannya setan bisa masuk. Nah, ini penjelasan hadis ya. Jadi setan salah satu tempatnya masuk itu ya melalui mulut. Nah, maka menguap termasuk makruh sementara kita lagi sedang sholat. Ya, termasuk juga yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa makruh juga hukumnya ketika kita sedang sholat tapi mulut terbuka. Ada orang sholat gini. Nah, itu senangnya makruh ya. Jadi biasa-biasa aja, mulut juga enggak juga ditutup sampai itu jangan juga. Jadi biasa aja, tapi usahakan mulut jangan ya terbuka. Apalagi kalau takutnya banyak ada lalat masuk, ada nyamuk. Nah, itu jadi masalah pula. Ya. Jadi itu diantara yang makruh kita lakukan pada waktu sedang sholat. Yang berikutnya ini qala Syafi'i wal Hanabilah. Ini khusus dalam mazhab ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali. Yukrahu al-istinadu ila jidarin aw nahwihi mimma yasqutu bi sukutihi idza dhalla qa'ima illa li hajatin ilaihi fala yukrahu ma'aha. Ya. Termasuk hal yang makruh kita lakukan pada waktu sedang sholat adalah kita sedang sholat sambil bersandar di tembok. Nah, itu. Jadi macam inilah nih, ada tembok nih sambil sholat. Nah, mungkin karena imamnya panjang bacanya capek. Nah, apalagi mohon maaf ya, kaki ini udah tahan. Nah, itu ada hajat. Nah, selama tidak ada hajat, tidak ada uzur, maka itu makruh. Ya, jadi bersandar di tembok atau bukan tembok, mungkin ada tiang di masjid itu kan, ada tiang. Nah, yang apabila tiang itu kita ambil, kita hilangkan, maka yang bersangkutan jatuh. Nah, itu, maka itu termasuk makruh ya, makruh. Jadi illa li hajatin ilahi, kecuali ya kalau ada hajat. Itu tadi itu ya, karena uzur ya, ada kaki sudah ya maklum lah, sudah enggak ini ada masalah sedikit, boleh bersandar dikit aja. Nanti kalau sudah sudah tidak lagi mau jatuh ya balik lagi. Nah, itu namanya ada hajat. Ya, karena lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sanna wa akhadahu al-lahm ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Nah, ini hadis riwayat
Abu Daud dalam Nailul Autar disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berumur, jadi Nabi itu umurnya 63 tahun bila wafat. Nah, di atas 60 ini usianya sudah itu akhadahul lahmu. Lahmu ini mungkin pengertiannya mungkin agak gemuk ya. Jadi udah berumur. Nah, Nabi itu biasa ya. Jadi mengambil semacam kayu tiang itu, lalu beliau bersandar kepadanya pada waktu sedang sholat di musola. Nah, itu ya, itu karena ada hajat. Nah, jadi adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan pada saat beliau sudah panjang umurnya itu dan ada uzur, maka itu boleh ya. Selama tidak ada uzur maka tidak boleh. Kenapa? Karena salah satu di antara rukun salat itu adalah berdiri. Nah, itu. Rukun salat itu berdiri. Nah, penting ini. Karena di beberapa tempat saya melihat di kota Pontianak dan sekitarnya kan ada orang pakai kursi salat itu. Nah, pakai kursi. Jangan takbiratul ihram pada di atas kursi. Usahakan berdiri dulu. Berdiri dulu semampunya. Terutama pada waktu takbiratul ihram. Jangan kok bisa berjalan ya? Bisa berjalan dari rumah ke masjid, begitu masuk di masjid langsung duduk di atas kursi. Tapi kalau salat sunat oke. Tapi kalau salat wajib, apalagi salat Jumat, itu ini dengar ini bagi yang mohon maaf ya, karena yang namanya uzur itu kan dari sananya kita tidak minta-minta. Tetapi yang namanya fikih, yang namanya syariah, karena itu aturan di dalam beribadah itu penting. Jadi sebaiknya gini, usahakan ada kursi nih, ada kursi. Jadi pada waktu takbiratul ihram berdiri aja dulu. Allahu Akbar, berdiri. Nanti kalau sudah takbiratul ihram berdiri agak lama karena mungkin bacaannya imam asyik. Lalu baru pada waktu tidak bisa lagi berdiri, baru duduk. Diusahakan begitu. Jangan memulai di atas kursi padahal sebenarnya masih bisa berdiri. Nah, itu terutama. Karena itu tadi berdiri itu adalah rukun ya bagi yang mampu ya, itu bagi yang mampu. Makanya ini kalau dia bersandar kan dianggap tidak berdiri. Dianggap tidak mampu berdiri. Nah, itu masalahnya itu. Maka makruh itu ya. Begitu juga ini wa yukrahu al-i'timadu ala yadihi fi julusihi ya liqauli Ibnu Umar naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay julisar rajul fi sholati wa huwa mu'tabid ala yadi. Nah, ini apa ya? Makruh itu bertopang ya, menggadukan ini nih ala tangannya fi julusi. Ya. Jadi kan enggak bisa duduk duduknya itu di ya kan, kalau kita duduk kan biasa begini nih. Nah, tapi ini ditaruh begini semacam ini dijadikan tiang itu. Ya karena sesuai dengan ucapan riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang seseorang dalam salatnya sedang dia ya bertopang pada tangannya itu. Jadi tangannya itu jadikan. Ya sekali lagi memang dalam ibadah salat ini fisik itu juga menjadi penyempurna dari ibadah salat kita. Yang berikutnya makruh ini qiraatu suratin au ayatin fir rakatan al-akhiratan min al-faridah. Nah ini nih, kalau salat fardu yang 4 rakaat itu makruh kita membaca surat atau ayat pada 2 rakaat yang terakhir. Ya. Ini kan salat isya ya, atau salat duhur dengan salat asar. Yang disunatkan membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu kan rakaat pertama dan rakaat kedua. Nanti di rakaat ketiga dan 4 itu hanya Fatihah saja. Itu jangan baca mungkin terlalu lama imamnya ya, daripada tidak ada apa-apa kita baca. Nah, lebih kita baca surah-surah setelah Fatihah. Itu sebaiknya tidak, karena itu memang disunatkan tidak membaca. Nah, ketika kita membaca itu namanya makruh ya, karena
sekali lagi yang namanya makruh lawan daripada sunat. Maka begitu kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang makruh, maka itu artinya kita sudah melaksanakan sunatnya. Nah itu. Ya. Ya kecuali kalau makmum ya, yang masbuk. Nah, ini. Wastasna asy-Syafi'iyah itu ya dalam mazhab ulama Syafi'iyah mengecualikan apa itu al-masbukul ladzi sabaka bil ula wasanya. Kecuali kita masbuk. Nah, kalau kita masbuk, nah itu boleh dibaca yang karena bagi orang yang masbuk, begitu dia bergabung pada rakaat 3 dan 4, rakaat 3 dan 4 itu merupakan rakaat pertama dan kedua bagi yang bersangkutan. Bagi imamnya adalah yang ketiga dan keempat. Nah, itu pengecualian kata ulama dalam mazhab Syafi'i, maka dia boleh membaca dan tidak makruh. Itu. Yang berikutnya, ini kayaknya udah pernah nih ya, atau belum ya? Tapi ini masih disebutkan. Al-jaru bi qiraati fi model israr. Ya. Wal israr fi model jari, yaitu wal jaru di Syafi'i khalfal imam. Ya, jadi mengeraskan bacaan yang sir, ya, serar. Jadi ya kalau sholat duhur kan duhur asar tidak dikeraskan bacaannya, malah dia keraskan bacaan. Ya, begitu juga yang mestinya dibaca keras, sholat subuh kan dibaca keras tuh, sholat maghrib, sholat isya rakaat pertama, yang kedua, malah dia tidak kedengaran bacanya, itu namanya makruh, ya, karena berlawanan dari sunat. Ya, tapi kalau dibaca keras pada waktu dan asar, bukan cuma sekedar makruh, orang lain heran, kira ini aliran apa lagi nih, kok baru kali ini ada sholat duhur dan asar dikeraskan bacaannya, ya, kira seperti sholat Jumat. Ya itu makruh ya, tapi ini jaranglah terjadi, ya, jarang terjadi. Kecuali orang mungkin betul-betul tidak paham. Ya. Nah ini termasuk ini. Yukrah dan Syafi'iyah dalam menurut ulama mazhab Syafi'i termasuk makruh itu az-ziyadatu fi jalasatil istirahati ala qadri julusi baina sajadataini. Nah ini. Jadi duduk istirahat, ya, melebihi daripada duduknya antara dua sujud. Nah, itu tidak boleh kelamaan. Misalnya gini, kita kan bangkit dari sujud. Nah, itu salah satu di antara sunatkan sebenarnya adalah duduk istirahat sebentar baru naik berdiri. Nah, itu sebenarnya. Tapi duduk istirahatnya jangan kelamaan. Apalagi sampai tidak bisa dibedakan antara duduk istirahat dengan duduk antara dua sujud. Apalagi lebih lama duduk istirahatnya daripada duduk antara dua sujud, terutama imam. Karena kalau Anda duduk istirahat, makmumnya udah di atas. Ya hati-hati itu kalau imam. Jadi kalau sendirian kan tidak apa-apa. Kalau sendirian itu silakan, tapi jangan lama, karena itu menjadi makruh kalau terlalu lama kita duduk istirahatnya. Karena ukurannya itu ya salah satu itu sebentar naik lagi, karena di situ tidak ada juga bacaannya. Tapi kalau dulu di antara sujud kan kita baca begitu warhamni wa juburni wahdini wa afini wa afwan. Baru kita itu sujud lagi. Nah itu. Jadi tidak melebihi, ya, tidak melebihi daripada duduk di antara dua sujud. Termasuk juga nih wa italatut tasyahud al-awal. Jadi bacaan tahiyat awal juga tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh, ya. Apalagi lebih panjang daripada tahiyat akhir. Ya, walau bisolati alal alifihi. Ya. Jadi wa du'a fihi dibina ala takhfif. Jadi diusahakan jangan terlalu panjang melebihi daripada bacaan tasawuf. Karena bacaan
di tasawuf awal itu kan hanya disunatkan itu yang dibaca itu kan wajibnya salawat, tapi ditambah itu ala ali wasau ala ali kama shallaita ala Ibrahim, itu kan di pada tahiyat yang keduanya. Nah pada tahiyat yang kedua salah satu sunatnya itu sebelum kita salam itu ada doa, itu masa-masa ada doa itu. Jadi misalnya innaka hamidun majid, rabbi firli, ada berapa doa itu, maka qaddamtu ma akhartu ma asrartu, itu ada berapa doa. Nah itu yang membuat tahiyat di akhir itu lebih panjang daripada tahiyat di awal. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Ya. Nah termasuk ini, ya, ini dalam kitab ini ya, makruh wa muqaranatul imam fi af'alis sholati wa aqwaliha. Jadi membersamai imam dalam gerakan-gerakan dan termasuk bacaannya. Jadi apa itu? Berbarengan, tapi tidak mendahului, tidak mendahului. Jadi begitu ruku kita ruku, itu bersamaan. Begitu sujud kita sujud bersama, itu makruh. Maka yang paling bagus dia ruku dulu. Begitu dia nyampe di tempat sudah sempurna, baru kita ikut turun. Itu. Tapi kalau bersamaan itu makruh. Tapi kalau kita tidak bersamaan, karena yang penting dia bergerak, walaupun belum sampai pada ruku, belum sampai sujudnya ini, kita sudah turun, itu masih kategori mengikut. Itu. Nah, karena ada juga, saya pernah ditanya juga jamaah, kalau kita menunggu Ustaz sampai imamnya itu betul-betul sujud baru kita turun, begitu kita turun baru nyampe kita dia naik kembali. Jadi kita begini. Jadi boleh. Dalam penjelasan lainnya itu yang tidak boleh itu mendahului. Tetapi kalau bersamaan sama sekali itu juga makruh. Maka ketika dia turun, yang penting kita tidak sama sekali persis bersamaan, maka itu masih boleh, ya, mengiringi namanya. Tapi mengiringi tidak berarti bersamaan sama sekali. Ini yang makruh ini kalau bersamaan turun. Begitu juga bersamaan membacanya. Ya, misalnya ini ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, salat maghrib, salat isya, salat subuh, dan salat Jumat, kita kan wajib membaca Fatihah. Jadi begitu imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca juga bersama bacanya imam. Nah, yang paling bagus selesai imamnya baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Itu yang bagus. Jangan bersamaan bacanya, itu makruh, ya. Kecuali bacaan imam cepat. Nah, kalau ditunggu begitu dia selesai baca Fatihah baru kita memulai, tidak lama udah ruku. Nah, terutama sholat tarawih itu. Kan ada sholat tarawih itu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai baca Fatihah baru qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru baca alhamdulillah udah ruku. Wah, ini kita ketinggalan ini. Nah, itu juga. Jadi antisipasi kondisi tentang kebiasaan imam, ya. Kalau imamnya sudah terbiasa bacanya surah-surahnya pendek sekali, cepat ruku, maka baca Fatihah setelah dia membacanya, tapi tidak menunggu sampai selesainya. Itu yang penting, jangan bersamaan membaca, itu ya, karena itu masuk. Jadi bersamaan mengiringi baca gerakan-gerakan imam dan juga bacaan-bacaan imam. Kalau ini yang kita lakukan, wa hadhil karahatu al-akhiratu tafutu fadilatul jamaah. Nah, kalau ini kita membersama imam membaca dan gerakan-gerakannya, maka hilang, ya, fadilah salat berjamaah kita. Wah, ini rugi kita, karena kita udah datang ingin salat berjamaah, tapi karena
kemakruhan seperti ini sama hukumnya kita sudah sedang salat sendirian. Kal infiradi anis shafi, sama dengan kita sudah menjadi tersendiri salat kita. Jadi itu ya termasuk makruh. Jadi cukup banyak ini karena ini seri yang ketiga ini. Ya masih tambah sedikit lagi. Nah ini juga ya termasuk makruh aksus sya'ri ya wa tashmirul kammi ya. Jadi ini bagi orang yang mungkin rambutnya panjang ya. Jadi kalau rambutnya sebaiknya ini rambutnya dirapikan ya. Tapi kalau di sini aksu itu artinya disanggul. Ada juga yang bilang apa itu yang perempuan biasanya yang panjang rambutnya itu dijalin-jalin itu, nah itu juga sebaiknya dihindari ya karena itu masuk kategori makruh. Nah yang termasuk makruh ini adalah ini, mohon maaf ya, wa tashmirul kam, jadi menyelingsingkan lengan baju. Jadi sholat begini nih, itu makruh. Tapi batasnya sini ya karena ini ada dilarang ya, tapi ada batasnya nih. Wa qayyada al-Hanafiyah itu karena tashmir tahrima birafil kami ilal mirfaqaini. Ya, sampai siku. Jadi kalau masih begini nih masih anu lah. Ya, tapi kurang sopan. Tapi kalau sudah sampai gini nih salatnya ini makruh nih. Makruh, ya. Kenapa makruh? Karena ya di dalam salat itu sebaiknya, nanti ada hadisnya ini ya, pada waktu kita menghadap kepada Allah sebaiknya menggunakan pakaian terbaik ya, pakaian terbaik termasuk pakaian yang dianggap bagi kita adalah indah. Nah itu maka baju putih seperti ini udah bagus nih ya. Ya tapi kadang-kadang juga kita kan masbuk, buru-buru habis wudu itu. Nah, itu tidak sempat lagi dia, tidak sempat dia, karena buru-buru. Tapi ingat, jangan sampai melewati ini. Karena kalau ini seperti orang mau angkat batu, mau angkat kayu. Jadi itu yang penting jangan lewat siku ya. Kalau buru-buru dari tempat wudu itu, karena kalau kelamaan, wah habis ini udah salam imamnya. Yang penting kita mendapatkan 1 rakaat supaya nilai sholat berjamaah dapat. Tapi diusahakan jangan melewati siku. Ya ini hadisnya nih. Wa dalilu karhatil aksimar wa Ahmad wa Ibnu Majah an-Nabi Rafi ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bersumber dari Abi Rafi yang mengatakan naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusallir rajulu wa ra'suhu ma'kus ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang sholat sedang di kepalanya itu, maksudnya rambutnya makus, yang tadi itu rambutnya di apa itu dijalin ya disanggul-sanggul ya. Wal karatu tansiyatu bil ittifaq, ini sepakat ya. Wa qayyad ayat tadi ini. Jadi dalam mazhab ulama mazhab Hanafi termasuk makruh itu adalah menyelingsingkan lengan baju ini melewati pada siku. Tapi fala yukrahu madunahuma, tapi tidak makruh kalau tidak sampai siku ya. Kalau sampai sini masih ya ya. Wa kata madunahuma kama ya. Nah ini termasuk makruh ya. Wal iqa'u ya. Wal iqa'u makruh yaitu wa huwa ayyada'a ya al-tai 'alal ardi. Ini meletakkan pinggulnya di lantai. Wa yansiba rukbatahi, lalu menegakkan lututnya. Jadi duduknya itu duduk gini nih. Jadi kan mestinya kalau dudukan itu kan di atas telapak tumit itu, tapi ini duduknya gini. Jadi lututnya ditegakkan ke atas, kedua lutut, nah, baru pinggulnya ini merapat ke lantai, itu makruh ya. Tapi jarang dah adalah orang begini duduk dalam sholat, kan orang pada lihat-lihatin kok gitu ya. Kecuali ya yang ada uzur, mungkin ada sakit dia tidak bisa
tekan ini, maka itu makruh ya. Bahkan ada ulama mengharamkan ya. Jadi itu termasuk. Nah ini dalam banyak pandangan para ulama, terutama dalam mazhab Imam Malikiyah ini, termasuk yang dimakruhkan itu ada 4 bentuk dalam salat. Pertama diantaranya ayyaj'ala butuna asabi'i lil ardi. Jadi menjadikan batin itu jari-jarinya itu sampai di lantai. Nah, siban kadamahi sementara yang bersama ya berdiri 2 kakinya ini. Jadi diginikan ya Allah. Nah, ini ja'ila batahi ala akibahi. Jadi menjadikan pinggulnya ala akibahi di atas kedua tumitnya. Wa yajlisu atau duduk di atas kedamainya. Ini sebaiknya ini kan biasa mungkin gini ya. Dia kan duduk di atas tumitnya ini. Ya itu banyak nih. Kan yang sunatkan gini nih. Ya, sunatkan gini jadi telapak kaki satu ini begini ya, duduk di atas ini. Tapi kalau begini nih, itu makruh. Ya, kan kadang-kadang juga itu kan. Ya kecuali kalau ada uzur. Ya, kan biasa ada mungkin sakit, jadi tidak bisa. Apalagi asam urat. Ada asam urat itu kan tidak bisa nih ya. Nah, itu sih uzur. Ya, agama tidak akan pernah memaksakan supaya kita yang membuat kita sakit. Ya, tapi ada jalan keluarnya. Ya, karena wa dalilu karatil ik'a, adapun dalilnya mengenai makruhnya ik'a yaitu duduk yang begini tadi ini, pinggulnya sampai ke lantai lalu kakinya berdiri ke atas. Nah, itu diriwayatkan dalam hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, apa kata Abu Hurairah? Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku dalam 3 hal. Yang pertama ala nakratin kanakri adik. Ya. Nabi melarang kami sujud ya seperti ayam mematok makanan. Ya, ala nakratin kanakri adik. Ya, maksudnya gini, sujudnya itu dikit langsung naik. Nah, itu kan kayak matok itu. Ayam itu kalau tuk tuk tuk. Nah, itu jangan. Makanya itu membaca subhana rabbiyal a'la dengan bahasa yang sederhana. Bacanya yang sederhana 3 kali itu udah sangat sederhana itu. Karena kalau lewat 5, 7, paling 11 kasihan juga orang yang lagi sedang flu. Itu kan berat kepalanya itu. Tapi kalau kan naik, wah itu jangan, karena itu dilarang ya, seperti ayam sedang matok. Namanya ayam itu kan tek 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 tek. Nah, itu tidak ada tuh maknanya. Untuk yang kedua wa iqa'u ka'iqa'il kalbi. Ya, jangan duduk seperti duduknya anjing. Ya anjing kan duduknya begini nih, kakinya di atas itu, pantatnya sampai ke bawah. Ya, mungkin juga apa namanya ini? Apa namanya itu yang itu? Kera ya. Kera itu kan kakinya berdiri, pantatnya itu. Nah, itu yang dilarang. Seperti dalam sholat begitu. Yang ketiga wa iltifatu ka iltifati sa'lam. Itu menoleh sama menolehnya musang. Yang kemarin kita udah bahas. Ya, dilarang menoleh ketika kita sedang sholat. Ya, kecuali kalau ada uzur, ya seperti ada bahaya yang sedang mengintai kita. Nah, itu hadisnya yang disebutkan dalam riwayat Muhammad bersumber dari Abu Hurairah. Ya, saya kira ini tentang hal-hal yang makruh yang mungkin kita tidak sadar atau kita tidak atau terbiasa. Nah, tetapi kalau hal-hal ini jarang lah ya, jarang karena memang hal-hal agak aneh sih seperti duduk. Ya, tapi yang tadi itu lama atau ini baju. Ya, sekali lagi hal-hal yang makruh dijelaskan para ulama ini yang perlu kita tahu juga bagian dari upaya kita untuk semakin memperbaiki dan meningkatkan agar salat yang kita lakukan ya sesempurna mungkin. Ya, itu yang kita maksud dalam doa kita, wa tammim taksirona, ya Allah, terima sempurnakanlah dari seluruh ibadah salat yang telah kami
laksanakan. Jadi selain kita berdoa katakan sempurnakan, terima sempurna, nah kita juga berikhtiar untuk menyempurnakannya. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga hati dan pikiran kita selalu tertata untuk selalu berusaha memperbaiki semua ibadah yang kita lakukan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di